Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 yaitu tentang sifat koligatif larutan. Pada video kali ini kita akan bahas sifat koligatif larutan yang kedua yaitu kenaikan titik didih larutan untuk larutan non-elektrolit. Titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Contohnya, apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm ya atau 760 mm Hg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius karena pada temperatur itu tekanan uap dari zat cair itu sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Nah, apabila pada temperatur itu ya atau pada suhu 100 derajat Celcius itu kita larutkan sukrosa, maka tekanan uap air itu akan turun atau tekanan uap larutnya itu akan turun. Semakin banyak sukrosa yang kita larutkan, semakin besar penurunan tekanan uapnya. Artinya terjadi penurunan tekanan uap. Sehingga pada temperatur 100 derajat Celcius, larutan sukrosa itu belum mendidih. Kenapa? Karena tadi terjadi penurunan tekanan uapnya, artinya tekanannya kurang dari 760 mm Hg atau tekanannya kurang dari 1 atm. Nah, larutan itu memerlukan temperatur yang lebih tinggi lagi, ya kan? Agar tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya sehingga larutannya bisa mendidih. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itulah yang kita sebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Kita tuliskan dengan delta Tb sama dengan titik didih larutan kita kurangkan dengan titik didih pelarut. Secara matematis kita tuliskan delta Tb sama dengan Tb dikurangkan dengan Tb derajat. Tb untuk titik didih larutan, Tb derajat untuk titik didih pelarutnya. Oke, kita tulis ulang ya untuk rumusnya tadi kita dapatkan delta Tb sama dengan Tb yang dikurangkan dengan Tb derajat. Nah, kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut itu mempunyai harga yang tetap dan disebut dengan tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb. Sehingga untuk rumus delta Tb-nya kita bisa rumuskan dengan M atau molal kita kalikan dengan Kb. Ya, M itu adalah molalitas, Kb tadi adalah tetapan kenaikan titik didih molalnya. Untuk konsep molalitas itu sendiri kita sudah bahas pada video sebelumnya ya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Molal itu akan sama dengan gram, rumusnya gram per mr kali 1000 per P. Jadi kita ganti ya molal di sini, kemudian kita kalikan dengan Kb. Nah, jadi untuk yang ketiga atau rumus yang ketiga kalian juga bisa gunakan ya, nanti tergantung apa yang diketahui di soalnya. Kita buat dulu keterangannya di sini. Delta Tb adalah kenaikan titik didih larutannya, Tb itu adalah titik didih larutannya, Tb derajat itu adalah titik didih pelarutnya, kemudian gram ya. Gram di sini adalah massa dari zat terlarutnya, kemudian ada Mr, Mr di sini adalah massa molekul relatifnya. Kemudian P ya, P di sini adalah massa dari zat pelarutnya. Kemudian Kb tadi adalah tetapan kenaikan titik didihnya. Nah, supaya kalian lebih paham ya, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Tentukan kenaikan titik didih larutan 0,2 molal sukrosa jika Kb air 0,51 derajat Celcius per molal. Kita lihat di sini atau kita buat dulu yang diketahuinya. Nah, ini sudah diketahui dalam molal, yaitu 0,2 molal sukrosa, berarti itu udah nilai M-nya. Jadi M-nya akan sama dengan 0,2 molal. Kemudian di sini juga Kb air ya, Kb airnya juga diketahui 0,51 derajat Celcius. Jadi Kb air akan sama dengan 0,51 ya. Yang ditanyakan di sini adalah kenaikan titik didih. Oke, kita garis ya, kenaikan titik didih larutannya ditanya. Oke, Kb-nya tadi berapa? 0,51 derajat Celcius per molal. Kenaikan titik didih berarti yang ditanyakan adalah delta Tb. Delta Tb-nya sama dengan gitu ya. Tadi kita punya dua rumus ya. Yang pertama kita punya delta Tb sama dengan M kali Kb. Dan yang kedua kita punya delta Tb sama dengan gram per mr kali 1000 per P ya, kali Kb. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Lihat dulu nih yang diketahui, karena sudah molalnya udah diketahui, berarti lebih gampang kan kita langsung pakai rumus yang pertama kan. Berarti kita langsung delete nih rumus yang kedua. Rumus yang pertama kita tulis ulang, delta Tb sama dengan M, kita kalikan dengan Kb. Langsung masukkan aja.
masanya, bukan massa ya, molalitasnya itu adalah 0,2 molal, kita tulis satuannya, kita kalikan dengan KB-nya. KB-nya di sini adalah 0,51 derajat Celcius per, jadi pernya saya tulis seperti ini ya, per molal. Nah, kita lihat mana satuannya yang bisa kita coret. Ini kan ada molal di bawah, ini ada molal di atas, jadi langsung dicoret saja. Maka yang tinggal di sini adalah ya 0,2 kita kalikan dengan 0,51 derajat Celcius. Ya, tinggal kalikan aja, kita dapatkan hasilnya adalah 0,102 derajat Celcius. Nah, ini adalah kenaikan ya titik didih larutan sukrosa tadi. Nah, gampang ya sahabat excellent. Berikutnya kita lanjut lagi soal yang kedua. Berapa titik didih larutan 3,6 glukosa C6H12O6 dalam 250 gram benzena. Nah, jadi di sini pelarutnya bukan air lagi ya, tapi udah benzena. Jika diketahui titik didih benzena itu 80,10 derajat Celcius dan KB benzena adalah 2,52 derajat Celcius per molal. Nah, ini ARC-nya diketahui ya, 12, air H-nya 1, ARO-nya adalah 16. Kita buat dulu nih yang diketahui. Diketahui di sini katanya adalah 33,6 ini gram ya, dalam gram 3,6 gram glukosa. Berarti glukosa di sini dia sebagai zat yang terlarut karena benzena ini sebagai pelarutnya. Berarti 3,6 ini atau 3,6 gram ini adalah massa glukosa atau massa zat terlarutnya ya, kita tuliskan 3,6 gram. Kemudian diketahui lagi di sini ya massa bensenanya, karena benzena pelarut ya berarti massa pelarutnya yaitu 250 gram. Kemudian katanya lagi jika diketahui titik didih benzena. Nah, benzena tadi apa? Pelarut, berarti titik didih pelarut gitu ya. Titik didih pelarut itu simbolnya tadi adalah delta TB derajat yaitu 80,10 derajat Celcius dan KB benzena itu diketahui ya 2,52 derajat Celcius per molal. Jadi kalau air tadi kan KB-nya 0,51 ya, kalau benzena 2,52 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa titik didih larutan. Nah, hati-hati ya, titik didih larutan yang ditanyakan, bukan kenaikan lagi. Kalau kenaikan berarti delta. Tapi di sini katanya titik didih larutan, berarti yang ditanyakan adalah TB. Jadi TB derajat, yang untuk membedakan ya, kalau ada derajat itu berarti punyanya pelarut. Kalau nggak ada derajat berarti itu punyanya larutan. Kalau ada kata kenaikan, berarti itu delta. Nah, gitu aja cara mudah mengingatnya. Titik didih larutan berarti TB-nya yang ditanyakan. Nah, kita pakai rumus yang mana? Karena di sini massa masing-masing terlarut dan massa pelarutnya diketahui ya, otomatis kan kita pakai rumus yang kedua ya, delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Kita kalikan dengan KB. Ya. Nah, kita masukkan dulu ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih, massa atau gram ya. Gram tadi kan massa zat terlarutnya udah ada 3,6. Kemudian massa pelarutnya juga ada nih 250 gram. Berarti yang belum ada apa? MR-nya. Berarti kita harus cari dulu nih MR-nya. MR dari siapa? Ya, MR dari zat terlarutnya yaitu glukosa C6H12O6. Cara menentukan MR udah bisa ya. Kita cari dulu untuk atom pertama C, jumlahnya ada 6. Jadi 6 kita kalikan dengan AR-nya 12. Oke, kita tambahkan. Lanjut dengan atom H, jumlahnya ada 12. Berarti 12 kita kalikan dengan AR dari H-nya yaitu 1. Kita tambahkan dengan di sini ada O-nya 6, berarti 6 kita kalikan dengan ARO-nya ada 16. Oke, kita selesaikan. 6 kita kalikan dengan 12 ya, hasilnya 72. Kita tambahkan dengan 12 kali 1 12. 6 kali 16 itu 96. Jadi kalau kita tambahkan 72 tambah 12 tambah 96 itu hasilnya adalah 180. Nah, sehingga kita dapatkan nih MR-nya. Kita tinggal masukkan aja. Nah, untuk delta TB tadi, kita kan udah tahu ya, untuk rumus yang pertama tadi, delta TB itu kita uraikan lagi menjadi TB dikurangkan dengan TB derajat. Kenapa kita uraikan? Karena kita mau cari nilai TB-nya, sehingga deltanya ini harus kita uraikan menjadi TB dikurang TB derajat, sesuai dengan rumus yang pertama tadi. Oke, kita masukkan gram tadi massa dari terlarutnya yaitu 3,6, kita bagi dengan MR-nya 180, kemudian kita kalikan dengan 1000 per, nah P massa pelarut ya 250, kita kalikan dengan KB-nya, KB-nya 2,52. Oke, ini nilai KB-nya ya.
Nah, di sini kita mau cari TB, berarti TB-nya tetap ya TB. Oke, kita hapus dulu TB, kita kurangkan dengan masukkan nilainya TB derajat. TB derajat kan ada ya 80,10 derajat Celcius sama dengan, nah kita lihat dulu ini bisa nggak dibagi 3,6 kita bagi dengan 180 itu hasilnya 0,02. Kemudian ini juga bisa dibagi ya 1000 kita bagi 240 1000 dibagi 250 kan hasilnya 4. Kemudian kita kalikan dengan 252. Ya, ini tinggal kalian selesaikan saja TB dikurang 80,10 sama dengan kalikan semuanya 0,02 kali 4 kali 2,52 itu hasilnya adalah 0,20. Nanti kalian cek lagi ya untuk hitungannya. Nah, sehingga kita mau cari TB ya. Jadi kita tinggalkan nih TB di sebelah kiri. Jadi TB saja akan sama dengan berarti 0,2. Nah, yang min 80,10 itu kan pindah ruas karena dia negatif kan kalau pindah ruas jadi positif ya, positif 80,10. Jadi kalau kita jumlahkan 0,20 ditambah 80,10 hasilnya adalah ya 80,30. Jadi kita dapatkan titik didih larutannya itu adalah 80,30, satuannya adalah Celsius. Oke, gampang ya. Lanjut lagi soal yang ketiga. Suatu zat non-elektrolit yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,03 derajat Celcius. Tentukan MR zat tersebut jika KB air 0,51 derajat Celcius per molal. Nah, kita lihat dulu yang diketahui di sini. Katanya massa dari zat non-elektrolitnya, berarti massa dari zat terlarutnya ya, berarti sama ya, massa terlarutnya 3,42 gram, kemudian dilarutkan dalam 200 gram air, nah berarti itu massa pelarutnya, sama juga dengan 200 gram. Kemudian katanya larutan itu mendidih pada temperatur 100,03 derajat. Nah, larutan itu mendidih, berarti kalau larutan itu mendidih, ini artinya atau menunjukkan titik didih larutannya, yaitu 100,03 derajat Celcius. Nah, kemudian KB ini juga diketahui ya, KB-nya 0,51 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanyakan di sini adalah MR-nya, MR ya, yang ditanyakan adalah MR atau massa molekul relatifnya. Nah, kita tinggal uraikan dulu nih rumusnya. Kita punya delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB. Oke, kita nggak bisa pakai rumus yang pertama ya, yang kedua yang pakai molalitas. Karena ini molalitasnya belum diketahui. Jadi kita langsung pakai rumus yang ketiga yang sudah terurai molalitasnya. Nah, ini kita langsung ganti seperti tadi ya, karena kita harus masukkan nilai TB-nya. Jadi delta TB-nya kita uraikan lagi menjadi TB kurang TB derajat. Nah, gram atau massa pelarutnya di sini massa zat yang terlarut ya, itu 3,42 kita bagi dengan MR. Nah, MR-nya kan mau kita cari kan. Kita kalikan dengan 1000 per massa pelarutnya itu adalah 200. Kita kalikan dengan KB-nya. Nah, KB-nya sini adalah 0,51. Karena pelarutnya air ya, jadi KB-nya 0,51. Oke, kita selesaikan, kita masukkan di sini ya, nilai TB-nya adalah 100,03. Kita kurangkan dengan TB derajat. Nah, hati-hati ya. Kenapa TB derajatnya di sini saya tuliskan 100? Walaupun di sini tidak diketahui nilai TB derajatnya. Ingat, TB derajat itu adalah titik didih pelarut. Karena dia air, berarti titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius, ya kan? Air akan mendidih tadi pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, walaupun tidak diketahui di soal, kita udah tahu bahwa titik didih dari pelarut atau maksudnya titik didih air gitu ya sebagai pelarut itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi kita langsung ganti 100 sama dengan 3,42 kita bagi dengan MR kita kali. Nah, ini kan 1000 bisa bagi 200 ya. Hasilnya 5. Kemudian kita kalikan dengan 0,51. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan 100,03 dikurang 100 itu hasilnya adalah 0,03 sama dengan, nah ini tinggal kalian kalikan aja. 3,42 kali 5 kali 0,51 hasilnya adalah 8,721. Oke, kalian cek lagi ya untuk hitungannya. Kemudian, nah di bawahnya hanya tinggal apa? Hanya tinggal MR saja, berarti per MR. Terus apa lagi yang kita lakukan? Ya, otomatis kita harus kali silang. Oke, kita hapus dulu. Kita langsung kali silang ya, jadi 0,03 kita kali MR, hasilnya 0,03 MR sama dengan, nah 8,721 kita kalikan ke sini. Nah, ini kan artinya 0,03 per 1 gitu ya. Jadi 1 kali 8,721 hasilnya adalah 8,721. Maka MR saja akan sama dengan ya 8,721
kita bagi dengan 0,03. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 290,7. Untuk perhitungannya kalian bisa cek lagi ya kalau seandainya ada hitungannya yang keliru. Yang penting langkahnya yang harus kalian kuasai ya, langkah, rumusnya, dan cara penyelesaiannya. Nah, lanjut. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi kita dapatkan MR dari zat non-elektrolit itu adalah 290,7. Oke, soal yang terakhir, massa molekul suatu senyawa organik adalah 58. Hitung titik didih larutan yang mengandung 24 gram zat organik tersebut dalam 600 gram air. Tekanan barometer pada saat tersebut menyebabkan air murni mendidih pada 99,725 derajat Celcius. Oke. Kita buat lagi yang diketahui di sini, massa molekul suatu senyawa, berarti ini udah nilai MR ya, udah nilai MR-nya, massa molekul relatif ya, MR-nya 58. Kemudian hitung titik didih larutan yang mengandung 24 gram zat organik. Nah, berarti ini udah massa zat terlarutnya ya kan, 24 gram. Dalam 600 gram air, berarti itu massa pelarut ya, air sebagai pelarutnya, 600 gram. Kemudian tekanan barometer pada saat tersebut menyebabkan air murni mendidih. Nah, berarti ini apa? Titik didih pelarutnya, berarti TB derajat ya, yaitu 99,725 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Hitung titik didih larutan. Ya, katanya hitung titik didih larutan. Nah, kalau titik didih larutan berarti itu TB-nya. Oke. Caranya sama ya, kita tulis ulang dulu rumusnya gram per mr kali 1000 per P, kita kalikan dengan KB. Delta TB-nya kita uraikan lagi, TB dikurang TB derajat sama dengan, masukkan ya, massa zat terlarutnya, di sini 24, mr-nya di sini adalah 58, kita kalikan dengan 1000 per, nah P itu tadi adalah massa pelarutnya, 600 kita kalikan KB-nya. Nah, di sini kan KB air nggak diketahui ya. Kita tahu kalau KB air itu nilainya adalah ya 0,51. Jadi langsung kalian masuk aja nilainya. TB ditanyakan dikurangkan dengan TB derajat, nilainya ada ya 99,725. Kemudian di sini ada 24 per 58. Nah, ini kita coret dulu lah. Ini kan nolnya bisa dicoret ya. Jadi kita kalikan 24 kali 10. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Jadi 24 kali 10 kali 0,51 itu hasilnya 122,4. Jadi ini kan nolnya udah dicoret 2 ya. Jadi yang tinggal 24 kali 10 kali 0,51 hasilnya 122,4. Kita bagi dengan, kemudian di bawahnya 58, yang di sini kan tinggal 6, berarti 58 kali 6 itu hasilnya 348. Oke. Kita selesaikan, TB dikurang 99,725 sama dengan, langsung bagi ya, 122,4 dibagi 348, itu hasilnya adalah 0,35. Nah, karena kita mau cari TB saja, jadi TB-nya kita tinggalkan sendirian nih di sebelah kirinya. Tulis dulu 0,35-nya, terus 99,725 ini pindah ruas, karena dia negatif ya, tanda di depannya pindah ruas jadi positif, 99,725. Kita tambahkan saja, kita dapatkan hasilnya adalah 100,075. Itu adalah hasil penambahan dari 0,35 tambah 99,725. Oke, semoga paham ya, semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.